Nah, tantangannya Bang Dava mungkin ini. Bang Dava coba buka acara untuk ulang tahun anak-anak usia 10 tahun. 10 tahun ya? 10 Berarti tahun. anak SD kelas Terus apa dia? kelas 3, kelas 4, kelas 5 kali itu ya? Kelas 5. Oh iya, kelas 5 ya. Oke. 5 SD. Langsung nih. Udah? Oke. Halo kawan Ricci, balik lagi di YouTube channelnya Ricci Wijaya. Dan masih di segmennya Rich Talk, Rich to Rich. Dan kali ini tetap dengan narasumber spesial kita hari ini yaitu Bang Teguh Dava. Halo lagi, Pak. Halo lagi. Nah, teman-teman, kalau misalnya masih ingat episode sebelumnya, kita akan pernah bahas terkait dengan bagaimana melakukan presentasi, dan itu khusus untuk teman-teman mahasiswa, siswa SMA ya tentunya yang mungkin sekarang sedang ada tugas presentasi, bisa dicek di YouTube channel episode sebelumnya, atau bisa juga dicek YouTube channelnya Bang Dava atau di TokToknya Bang Dava nih. Pasti kalian akan mendapatkan tips and trick yang keren. Nah, kalau sekarang kita akan bahas mengenai MC, dunia MC-nya Bang Dava. Oke. Boleh Bang? Boleh dong. Boleh. Oh, kita kuat semuanya. Karena Bang Dava ini cukup punya pengalaman. Apa perlu kita bikin agensi ya? Oh my god. Kita kumpulin MC. Tapi kalau nggak salah Bang Dava tergabung di manajemen artis nggak? Oh, tidak. Oh tidak. Nah, Jadi iya ya. tergabung sih, tapi maksudnya bukan untuk MC sama public speaking enggak. Oh bukan. Berbeda ya? Berbeda. Itu untuk model ya? Kayaknya no comment. Oke, nah kalau untuk public speaking atau untuk MC mungkin nanti kita bisa bikin agensi sendiri ya. Kayaknya kita udah punya. Sekarang kita bikin sekarang. Nih, langsung. kita sahkan. Gitu. Bagi kalian yang butuh MC nanti bisa hubungin saya saja lewat bisa DM langsung atau lewat kontak personnya saya. Boleh, boleh. Nah, di dalam MC mungkin hal yang paling sering orang tanyain adalah Bang Dava, apa sih susahnya untuk menjadi seorang MC? Oke. Ini juga terjadi sama, nggak cuma MC ya, presentasi Betul. dengan kawannya. Itu biasanya nervous, grogi, nggak pede, Oh, oke. belibet-belibet. Itu Iya, masalah-masalah yang dasar dialami Iya, sama betul. semua public speaker. Betul. Gitu sih. Biasanya kalau itu sih, kalau masalahnya. Masalah umumnya itu. Betul. Masalah khususnya Apa tuh masalah khususnya apa tuh, Pak? ada masalah khususnya. Masalah khususnya adalah Apa tuh? kalau kita mendapatkan adanya perubahan di tengah-tengah acara. Iya. Iya kan? Kan kalau kita jadi MC harus dinamis ya. Betul. Apalagi kalau acaranya panitianya terlalu dinamis. Jadi kita sebagai MC harus lebih dinamis lagi gitu. Rencananya A, Bikinnya C. pelaksananya C gitu ya, bener-bener sangat dinamis Betul tuh ya. sekali. Tapi ekspektasi panitianya pelaksanaannya D gitu. Jadi kayak udah gak nyambung semuanya. Iya memang kalau kita jadi MC Pak Ricci, Bang Ricci, sorry. Bang Ricci. Jadi kayaknya hari ini harus dicuci otaknya ya. Emang kalau Biar nggak panggil bapak lagi, oke. Oke. Bang, jadi kalau misalnya kita lagi nge-MC memang kadang-kadang ada beberapa waktu di mana kita harus bisa cope sama situation sih. Terutama kalau panitianya itu udah kalah power sama pejabat biasanya. Iya. Kayak panitia udah nyeting begini, tiba-tiba pejabatnya nggak mau misalnya gitu. Iya. Nah, itu beberapa kali terjadi ya, pengalaman saya. Jadi ya kita harus dinamis aja sih, harus tahu flow acaranya maunya seperti apa sih gitu. Malah kadang-kadang kita yang jadi MC, kita juga yang ngatur acaranya pada akhirnya gitu. Kadang-kadang. Itu kalau udah panitianya yang bener-bener nggak prepare ya? Iya biasanya kadang-kadang ada beberapa yang kayak gitu sih. Jarang banget. Langsung klien-kliennya Dava langsung bilang, oh jadi gue. Tapi itu memang sering terjadi masalah-masalah seperti itu di luar dari masalah umum. Nah, balik lagi masalah umum nih Bang Dava. Cara untuk mengatasi satu yang paling sering dialami banyak orang adalah nervous. Itu gimana? Iya, nervous atau anxiety nih ya biasanya ya. Biasa kalau kita mau mulai presentasi atau kita mau mulai public speaking atau mau MC, sering banget nih kita kepikiran, aduh kayaknya audiens nggak suka deh sama gue. Aduh kayaknya orang bakal males deh sama gue, aduh dosennya pasti nggak suka deh sama gue. Saya pernah. Oke. Nah, biasanya yang saya lakuin itu gampang banget sih Pak. Lebih kepada cuma setelah saya nanya banyak hal kayak gitu, saya cuma tambahin 2 kata sih di belakangnya. Kata-kata biasa kayak siapa bilang gitu. Iya, saya ingat. Pasti audiensnya nggak suka sama saya, siapa bilang. Pasti dosennya nggak suka sama saya, siapa bilang. Pasti saya nggak bisa nih ngelakuin hal yang bagus di sini, siapa bilang gitu. Terus saya tambahin lagi, kan lo belum coba gitu. Jadi kayak cuma menambahkan kalimat itu bikin saya jadi kayak, oh iya juga ya. Siapa bilang saya nggak bisa gitu, kan saya belum coba. Coba dulu gitu ya. Betul. Tapi before anything else lagi, sebenarnya balik lagi ke why public speaking-nya sih. Harus kuat di why-nya gitu sih. Kita MC tujuannya buat apa gitu. Baik lagi kalau MC tujuannya cuma buat
cuma buat misalnya kayak kita nge-MC cari uang doang gitu. Iya. Kita belum bertanggung jawab gitu, tapi kan ada tujuan lain harusnya yang kita punya gitu. Iya, betul. Setelah kata kalau misalnya untuk kan emang untuk cari uang juga kan. Cuman ada uangnya yang sesaat atau mau berkelanjutan. Kalau mau berkelanjutan kita harus benar-benar bisa memberikan yang terbaik gitu kan. Nah, kalau tadi benar teman-teman. Jadi kalau misalnya misalnya kata kalau orang zaman dulu atau secara konvensional berpikir pasti bilang bisikan-bisikan setan. Padahal dirinya sendiri dia belajar untuk melakukan penerimaan dengan dirinya sendiri. Nah, jangan lupa tadi pertanyaannya adalah siapa bilang. Next setelah itu? Kan belum coba. Jadi itu coba diterapkan sama teman-teman semuanya ya. Jadi kalau misalnya sedang mengalami keraguan, nervous atau malah kok jadinya mundur gitu. Tanyain aja sama diri sendiri, siapa bilang? Kan belum coba. Itu keren banget loh, 2 kunci itu. Saya pernah juga dibilangin seperti itu sama Bang Dava, benar. Nah, Bang Dava, oke, kalau misalnya terkait dengan MC, masalah umumnya adalah nervous, masalah khususnya adalah terkait dengan kurangnya dinamika atau koordinasi daripada pelaksana ya. Gitu. Pernah nggak sih Bang Dava melakukan sesuatu hal yang bikin penyelenggara itu murka? Ada cerita yang menarik nggak? Penyelenggara bikin sesuatu yang murka ya? Jadi kebalik gitu. Enggak. Biasanya kadang-kadang pernah sih beberapa kali ya kayak penyelenggaranya maksudnya udah nge-brief kayak gini tapi ternyata di lapangan kita nggak bisa lakukan begitu gitu. Jadi ada inisiatif yang biasanya diambil gitu sebagai seorang MC pas melihat kondisi gitu. Biasanya terkait sama kedatangan pejabat biasanya gitu sih. Dan biasanya panitia itu mereka yang mungkin masih baru dan punya idealisme yang tinggi gitu untuk membuat acara kadang-kadang suka nggak terima gitu. Misalnya kayak, Bang Dava kok tadi diganti sih? Karena ada kayak gini. Cuman dia mungkin di satu sisi nggak tahu ketika saya ganti itu memang request dari jadi kayak ya itu sih. Iya, kurang koordinasi lah itu. Nah, kita sebagai seorang MC ya harus mengerti bahwa orang nggak semuanya bisa kita senangin kan gitu. Betul. Kayaknya bukan cuma sebagai MC ya. Sebagai manusia biasanya juga kita tidak bisa menyenangi semua orang kan. Betul sekali. Jadi saya kata mindset seperti itu. Makanya saya pernah bilang sama tim YouTube channel ini, gitu, Dava itu mindsetnya luar biasa cara berpikirnya. Masih belajar, Pak? Iya, justru itu. Kita semua harus belajar kan, dan semuanya masih dalam proses pembelajaran gitu. Nah, Bang Dava, kita kasih tantangan Bang Dava. Ini tantangan buat seorang MC. Nah, tantangannya Bang Dava mungkin ini. Bang Dava coba buka acara untuk ulang tahun anak-anak usia 10 tahun. 10 tahun ya? 10 Berarti tahun. anak SD kelas Kelas 3, kelas 4, kelas 5 kali itu ya? Kelas 5. Oh iya, kelas 5. Oke. 5 SD. Langsung nih? Udah? Oke, langsung ya? Oke. Halo semuanya, halo adik-adik semuanya. Waduh, ini lucu banget adik. Adik dari mana gitu? Oh iya, dari Purworejo. Kakak juga kemarin ke Purworejo loh, yuk. Ini adik mau kesini mau ngapain nih? Oh mau ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Oh Markona yang ulang tahun. Oke kalau gitu, adik mau hadiah, mau permen. Tapi adik harus jawab dulu pertanyaan dari kakak ya. Jadi pertanyaannya 1 tambah 1 berapa? Gitu ya. Buat 10 tahun kan? Oke, nice. Nah itu bener komunikasi yang bener loh. Saya kalau misalnya ngajarin ke teman-teman atau mata kuliah kewirausahaan, jadi ketika kita menjual suatu produk harus tahu siapa nih audiensnya, siapa yang mau beli produk kita, dan audiensnya itu anak-anak. Saya kaget tuh. Saya juga kaget sama tantangannya. Tiba-tiba sudah nggak bisa di depan anak-anak. Tapi teman-teman kalau bagi yang sudah sering yang sudah sering lihat videonya Bang Dava, si Markona ini siapa sih sebenarnya? Dia selalu disebut-sebut. Si Markona ini siapa sih? Saya juga tidak tahu. Oke, tantangan kedua. Oke. Membuka acara turnamen basket ini biasa kan have fun ya. Suaranya yang tonnya tinggi, tapi diminta untuk deep tone. Basket, kompetisi basket, tapi yang deep tone. Itu gimana? Oke. Challenge subject. Langsung nih. Oke, silakan. So, welcome everyone to NBA Live Session 1 with me, Dava. And hari ini kita kedatangan beberapa tim yang luar biasa banget. Dan ini adalah match pertama kita dari Trisakti melawan Trisaktu. Kita langsung masuk aja ke match kita yang pertama. Kenapa ada Trisaktu? Gak tahu ya. Harusnya kan impromptu kan barusan kan? Iya. Oke, gimana teman-teman, silakan komen ya. Tapi komennya yang positif. Ya nggak boleh komen yang negatif di YouTube channelnya saya. Nanti saya blok tulisannya. Otoriter ya?
Oke, baik teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bang Dava. Nah, sebelum tutup nih Bang Dava, kita mau main dulu. Sudah ada satu game, saya pun tidak tahu nih game seperti apa. Jadi sudah ada kertas di tempatnya Bang Dava dan sudah ada kertas juga di tempat saya. Mungkin nanti kita balik, bergantian untuk memberikan ini pertanyaan ya. Untuk memberikan pertanyaan kepada Bang Dava dan Bang Dava memberikan pertanyaan pada saya. Ini boleh nggak jawabannya skip? Saya nggak tahu ini pertanyaannya apa. Jadi takut ya? Oke, kita mulai aja ya. Yuk. Siapa yang duluan nih? Pak Ricci duluan deh. Kita ambil yang pertama. Mulai dari atas yang bawah? Yang paling bawah ya? Dari bawah ya? Oke, Bang Dava, keyboard atau saxophone? Saxophone. Pak Ricci, ngajar atau bisnis? Waduh. Ngajar. Waduh. Siapa selebriti yang paling kamu kagumi dan kenapa? Choky Sitohang. Kenapa? Public speaking-nya bagus banget. Oke, next. Pernah nangis gara-gara film? Film apa? Banyak film bikin nangis. Salah satunya apa? Itu yang 5 cm ya? Oh iya, 5 cm. Itu pernah. Pevita Pierce and Gangs. Pevita Pierce, oke. Selanjutnya, seandainya kamu bisa reinkarnasi, kamu mau dilahirkan sebagai apa? Atau siapa? Sebagai Dava lagi dong. Yakin? Saya mensyukuri banget jadi seorang Dava sekarang. Nice jawabannya. Kembali ke masa lalu atau melihat masa depan? Melihat masa depan. Oke, mantap. Apa hal yang paling kamu takutkan dalam hidup? Tidak berguna bagi orang lain. Nice. Berapa harga outfit kamu sampai dari atas sampai bawah? Apanya? Harga outfit. Berapa harga outfit lu, bro? Hari ini? Iya. Kecil. Paling ya 50 juta. Enggak nyampe. 1 digit lah pokoknya. Kayaknya nggak boleh disebutkan ya. Nanti saya langsung dicari apa namanya tim. Bukan petugas pajak ya? Bukan. Enggak, tapi ini ya intinya enggak lah. Kayaknya 1 digit. Ya, belum nyampe 2 digit. Oke. Seberapa sayang kamu sama mama kamu? Wah, sayang banget. Itu nomor 1 di muka bumi. Boleh cerita nggak? Apa nih cerita apa nih? Ya, suatu hal mungkin yang... Enggak. Saya selalu kontak mama saya 1 atau 2 jam sehari. Oh ya? Udah sih. Jadi kayak setiap habis capek, kantor, pulang, telepon biasanya atau video call. Selalu. Terus sampai 2 jam. Selalu dedicate waktu biasanya. Nice. Soalnya kan ridho mama, ridho Allah. Jadi kalau mama nggak ridho nanti jalan saya tidak mulus besok. Jadi biasanya malam tuh minta izin buat ngelakuin besok tuh mungkin gini. Oh, jadi selalu istilah kata menceritakan hari ini dan apa yang akan Dava lakukan besok hari. Sesimpel jalan sama pacar pun itu dulu. Oh ya? Masih punya pacar? Kebetulan. Pertanyaannya masih punya pacar. Oke, gantian. Kalau kamu mati, apa yang hal pertama yang ingin kamu tanyakan ke Tuhan? Waduh. Tanyakan ke siapa? Tanyakan ke Tuhan. Aduh. Apa ya yang ingin ditanyakan? Paling mengucapkan terima kasih bukan hal yang ditanyakan ya, tapi mungkin adalah rasa bersyukur atas segala nikmat yang pernah dititipkan, baik itu dalam hal kebahagiaan maupun penderitaan, karena dengan kebahagiaan dan penderitaan itu kan ada pembelajaran. Dan terus terang sampai dengan detik ini saya belajar banyak dari penderitaan yang sudah dilalui. That's why saya bilang tadi menghadap ke depan, tidak membahas ke belakang. Karena terlalu menderita di belakang. Iya, karena sudah cukup. Nah, oke, Bang Dava, mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing statement, silakan Bang Dava. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih juga nih buat Pak Ricci yang sudah mengundang saya, ya kan. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari beberapa segmen yang kita lakukan. Jadi itu semua dari opini saya pribadi dan tidak bermaksud untuk menyebut siapapun. Betul. Jadi pembahasan di sini emang kalau saya mengundang narasumbernya adalah kita bicara mengenai narasumbernya, dan itu berdasarkan dari sudut pandang, karena sudut pandang setiap orang itu tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa disalahkan. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah setia untuk selalu menyaksikan YouTube channel Ricci Wijaya. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol like jika kalian suka, dan share ke teman-teman yang lain jika merasa konten ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di konten atau segmen yang lainnya. Saya Ricci Wijaya pamit undur diri. See you, bye-bye.